Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila dengan NIM saya 1251320066. Pada kali ini saya akan ngejelasin materi tentang hadis syarat terkabulnya doa. Dengan hadis yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, min thayyibati, yang artinya sesuatu yang baik dan halal. Jadi di hadis ini tuh ngejelasin bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Nah, Allah nggak memerintahkan untuk kita memakan makanan yang enak saja, tetapi Allah hanya memerintahkan kepada kita agar kita memakan makanan yang baik dan yang halal. Kenapa? Apa sih kaitannya makanan dengan doa? Nah, kaitannya itu adalah karena setiap makanan ataupun rezeki nih yang kita konsumsi itu tuh berpengaruh terhadap syarat terkabulnya doa. Karena hal apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus berasal dari hal-hal yang baik dan yang halal. Di sini ada ayat yang berbunyi, summa zakara rajula yutilu safaroh as'asa akbaroh. Yutilu safaroh yang artinya orang dalam keadaan perjalanan jauh. As'asa akbaroh yang artinya adalah dengan keadaan rambut yang lusuh, muka capek, dan baju berdebu. Yamuddu jadaihi ila samai, ya Rabbi ya Rabbi. Nah, jadi di sini ngejelasin bahwasannya ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia dengan keadaan rambutnya kusut, badannya berdebu, pokoknya semuanya gitu berantakan, tetapi ia tetap berdoa. Nah, jadi kenapa sih Rasulullah SAW menggambarkan keadaan tersebut, kondisi tersebut? Karena kondisi tersebut itu seseorang dalam melakukan perjalanan yang dia tuh benar-benar ngebuktiin kalau dia itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia itu berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam berdoa kita harus benar-benar sungguh-sungguh dan kita tuh harus merasa bahwasannya setiap kita berdoa tuh kita merasa bahwasannya Allah itu hadir dalam hati kita. Karena ada aja nih orang yang dia itu berdoa meminta sesuatu nih, tapi pikirannya itu kemana-mana. Dia masih memikirkan hal-hal dunia. Lantas bagaimana ingin dikabulkan jika pikirannya aja masih kemana-mana? Nah, jadi kesungguhan dalam berdoa itu termasuk ke dalam syarat terkabulnya doa. Karena kita ini manusia yang membutuhkan Allah. Terus juga selain itu doa itu bukan hanya dari lisan ataupun ucapan. Tamat abuhu haramun wa masrabuhu haramun wa mal basuhu haramun wa ghuriya bil harami fa anna yustajabu lahu. Jadi hadis itu menjelaskan bahwasannya bagaimana doanya ingin dikabulkan kalau misalkan makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram. Lantas mau bagaimana? Rasulullah kemudian menjelaskan bagaimana doanya ingin dikabulkan jika kehidupannya saja masih tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, tetapi di hadis ini bukan hanya mengajarkan kita untuk hal itu, tapi hadis ini mengajarkan bahwasanya agar kita selalu terus-menerus untuk memperbaiki diri kita. Apakah makanan yang kita makan sudah halal, minuman yang kita minum sudah halal, pakaian yang kita gunakan sudah halal. Nah, oleh sebab itu maka kita perbaiki diri kita dan kita merenungkan diri kita, apakah kita sudah benar-benar baik
dalam mengonsumsi hal tersebut. Baik, semoga doa-doa yang kita doakan terkabulkan. Semoga keinginan yang kita inginkan terwujudkan, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram. Baik, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.